Saya ingin ke Pak Andrinov. Pak Andrinov, di satu sisi kita tahu bahwa desentralisasi akan membuat strategi pembangunan itu lebih tepat sasaran gitu ya, karena sesuai tadi dengan kebutuhan di tiap-tiap daerahnya seperti yang disampaikan oleh Prof. Jo. Tapi bagaimana dengan sinkronisasi dan juga koordinasi kebijakan, ego daerah, kemudian ini apakah memang menjadi kendala dan tawaran gagasan untuk pemerintahan baru seperti apa? Justru ini asumsi-asumsi yang dulu pernah kita gunakan untuk mendorong desentralisasi itu harus kita periksa, mungkin ada yang kurang. Kan dulu asumsinya sentralisasi itu adalah sumber korupsi sama membelenggu partisipasi masyarakat. Tapi kalau ternyata kemudian ketika di desentralisasi malah yang lahir raja-raja kecil, korupsinya merata, menyebar ya, ini ada yang kurang lengkap ketika kita membangun asumsi. Maka kalau saya melihat dimanapun kewenangan itu kita mau letakkan sesuai dengan kebutuhan dan ketepatan, kepatutan, dia harus dilengkapi di tingkat implementasi dengan perangkat-perangkat lain, sistem pengawasan, sistem pertanggungjawaban, gitu ya. Kita harus akui misi dari desentralisasi itu benar baik, gitu ya. Tapi ketika tujuan utama itu jauh sekali belum tercapai, nah kita harus Nah, apa yang menyebabkan malah dia beralih menjadi raja-raja kecil? Apa yang menyebabkan dia menjadi korupsi menjadi menyebar, gitu ya? Dan juga apa yang menyebabkan misalnya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak mengalami kemajuan, gitu. Nah, saya setuju pusat yang memang harus berperan melakukan pembinaan. Ya, bukan menarik. Kalaupun memang ada yang dengan alasan yang kuat itu harus ditarik, itu pun harus disertai dengan sistem implementasi sistemnya. Pengawasan bagaimana, pertanggungjawaban bagaimana ketika kewenangan itu ditarik. Jadi dimanapun letak kewenangan itu harus disertai diiringi oleh mekanisme pertanggungjawaban. Harus disertai dengan mekanisme pengawasan. Kalau itu ada, sebetulnya orang nggak akan terlalu ribut, ya. Mungkin bisa jadi sifatnya sementara dalam rangka menjalankan, meneruskan, menguatkan pembinaan terhadap daerah misalnya. Bisa saja begitu. Tetapi walaupun itu sementara, nggak bisa. Ya, kalau sistem pengawasannya tidak disiapkan. Ya. Nah, misalnya ini kasus yang terakhir 2 tahun terakhir soal pengangkatan PJ kepala daerah ya. Ya itu memang harus bentuk pertanggungjawaban seperti apa, ya nggak boleh dia jadi sembunyi jadi tidak jelas gitu, karena itu mengelola seleksinya diberi tertutup begitu. Diberi kewenangan 1 tahun 2 tahun mengurus dana triliunan gitu ya di tiap-tiap daerah. Wah, nggak bisa, itu dana untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Nah itulah kalau saya poinnya adalah setiap level kewenangan itu harus jelas, ya, sistem implementasinya, yaitu pertanggungjawabannya, pengawasannya dan lain-lainnya, ya. Karena kalau tidak, apa yang kita harapkan jadi misi itu tidak akan jalan juga. Nah, dalam rangka itulah kita mungkin memang harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap desentralisasi, ya. Mungkin memang harus asimetrik atau yang seperti apa, tapi perlu kita evaluasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.